Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Firda berharap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita sudah masuk di pelajaran 2 atau bab 2. Temanya adalah udara bersih bagi kesehatan. Silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia kalian halaman 16. Di halaman 16 ini ada sebuah teks yang berjudul kata menggunakan 4 alat pernapasan. Bu Firda rasa untuk secara materi, secara isi, ini kan tentang IPA sebenarnya ya. Kita sudah mempelajari di mata pelajaran IPA dan juga tematik. Nah, untuk di mapel bahasa Indonesia ini Bu Firda tidak akan membacakan teksnya, silakan kalian baca sendiri, kemudian beri garis bawah di informasi yang kalian anggap penting. Untuk menyingkat video ini, langsung kita akan masuk ke tugas. Setelah kalian membaca, menggarisbawahi informasi yang penting, di halaman 17 kalian akan mendapatkan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang tadi sudah kalian baca dan garis bawahi. Ingat, sebelum mengerjakan pertanyaan ini, mengerjakan tugas ini 1-5, kalian baca dulu, kemudian garis bawahi ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya, boleh di buku paket, boleh di buku tulis. Yang penting harus rapi, tidak boleh ada kata yang disingkat. Kalau ada kata yang disingkat, Bu Firda anggap jawabannya salah. Kalau menurut kalian jawabannya banyak, jangan dipaksakan untuk menulis di sini. Kalian silakan tulis di buku tulis saja, supaya terlihat rapi ya. Kalian sudah kelas 5, jangan menulis dengan tulisan yang kurang rapi. Ayo kita belajar menulis dengan rapi sehingga bisa kita buat untuk belajar keesokan hari, oke? Selanjutnya, di bawah soal halaman 17 kalian akan menjumpai materi membuat kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu apa sih, Bu? Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Seperti apa tanda tanya itu? Nah, seperti ini. Sudah tahu ya semuanya ya. Silakan ini ditulis di buku paket atau buku tulis kalian. Pengertian kalimat tanya. Nah, kalimat tanya tadi kan diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu apa saja? Kata tanya itu ada berapa, ada apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ayo kita garis bawahi. Nah, kata tanya apa itu adalah kata tanya yang menanyakan keadaan atau perbuatan. Silakan ditulis. Kata tanya siapa adalah kata tanya yang menanyakan pelaku atau orang. Kata tanya kapan adalah kata tanya yang menanyakan tentang waktu. Kata tanya di mana menanyakan tentang tempat. Kata tanya bagaimana menanyakan cara. Kata tanya mengapa menanyakan sebab. Ditulis ya. Nah, selanjutnya nanti di halaman berikutnya ada soal, ada tugas maksud saya buat kalian. Tugasnya seperti apa? Nah, coba kalian dengarkan ya. Tugasnya adalah seperti nomor 1 ini. Di nomor 1, kalian tidak menjumpai pertanyaan. Kalian akan menjumpai sebuah kalimat yang mana itu adalah jawaban.
tugas kalian adalah membuat pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang sudah tertulis. Seperti yang di nomor 1 ini. Jawabannya adalah kulit cacing tanah banyak mengandung kelenjar lendir sehingga kulit tubuhnya menjadi basah dan lembab. Ini jawabannya. Kalau jawabannya seperti itu, pertanyaan yang cocok bagaimana? Pertanyaan yang cocok itu seperti apa? Kalian tulis. Pertanyaan yang cocok adalah mengapa kulit cacing tanah basah dan lembab? Nah, ini adalah pertanyaan yang cocok untuk jawaban di atas ini. Jangan lupa diawali dengan kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalau ada kalimat tanya yang tidak ada kata tanya, tanda tanya di akhirnya, Bu Firda anggap itu salah. Karena salah satu ciri kalimat tanya adalah ada tanda tanya di belakangnya ya. Kemudian silakan kalian buka halaman di baliknya, halaman 18, nomor 2, 3, 4, dan 5 sudah tertulis jawabannya. Tugas kalian hanya membuat pertanyaan. Nah, seperti yang ini ya, sudah dituliskan kata tanyanya. Nomor 2, dengan kata tanya di mana. Kalau jawabannya insang terletak di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan, berarti pertanyaannya di mana? Titik. Nah, silakan kalian tulis di buku paket boleh, di buku tulis juga boleh. Dengan rapi dan tanpa disingkat. Jangan lupa diberi tanda tanya. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan soal nomor 2, 3, 4, dan 5, di bawah ini, tetap di halaman 18, ada sebuah teks yang berjudul bahayanya polusi udara bagi kesehatan mata. Kalian baca, kemudian kalian garis bawahi informasi yang penting. Tugas kalian adalah ini. Kalian harus membuat pertanyaan sekaligus jawaban. Tentunya tentunya jawabannya harus ada di teks yang berjudul bahayanya polusi udara bagi kesehatan mata halaman 18. Pertanyaannya bebas, yang penting jawabannya harus ada di situ. Kalian harus tulis pertanyaan dan jawaban. Bu, ini ada 6 kolom. Bu Firda beri kalian kemudahan. Kalian hanya diwajibkan membuat 3 pertanyaan dan 3 jawaban ya. Sudah sampai 3 saja. Tidak perlu banyak-banyak. Boleh dengan kata tanya apa, siapa, di mana, atau boleh dengan kata tanya kapan, mengapa, bagaimana. Boleh kata tanya apa, bagaimana, di mana, boleh, terserah kalian. Yang Bu Firda wajibkan hanya 3. Bu, saya penginnya lebih dari 3. 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Boleh. Pokoknya yang diwajibkan Bu Firda hanya membuat 3 pertanyaan dan 3 jawaban ya. Bu, kalau pertanyaannya tidak nyambung sama jawaban, ya tidak boleh. Namanya buat pertanyaan sama jawaban berarti keduanya itu harus saling sinkron, harus saling cocok ya. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan polusi udara? Ya berarti jawabannya adalah pengertiannya polusi udara itu apa? Harus nyambung ya. Harus berdasarkan teks halaman 18. Sampai sini sudah paham? Jadi tugas kalian adalah, Bu Firda ulangi ya. Tugas kalian membaca halaman 16 dan 17, kemudian digaris bawahi yang penting-penting, kemudian mengerjakan soal 1 sampai 5. Kemudian halaman 18 membuat 4 pertanyaan, yakni di nomor 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya membuat 3 pertanyaan dan 3 jawaban berdasarkan teks halaman 18. Tulis dengan rapi. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat!